Halo, gue mau ngomongin kata proses. Mungkin fans MU sangatlah antipati dengan kata proses. Proses adalah kata-kata yang sangat amat dihindarin oleh fans-fans MU. Kita tumbuh melihat MU itu bukan dalam segi proses. Karena di setiap tahunnya, jaminan trofi selalu ada. 27 tahun Sir Alex melatih, semua fans terkesima, terbius, karena di setiap musim, Sir Alex selalu mengasih yang terbaik. Selalu all out totalitas untuk mendapatkan trofi. Balik lagi ngomongin proses. Kenapa fans MU selama 13 tahun ini gak udah-udah dengan kata proses? Karena menurut gue, selama 10 kali kita ganti pelatih di luar interim, kata proses itu akan terus ada. Bahkan sampai nanti, pada saat seorang pelatih dikasih 4 musim, 5 musim, kata proses itu bakalan terus ada. Kita nggak bisa menghindari kata proses di zaman sekarang. Sepak bola sudah berubah menjadi sepak bola modern. Semua by system. Nggak pernah ada satu tim yang punya jaminan di setiap musimnya mendapatkan trofi. Terutama tim-tim besar. Setiap musim, penantang juara itu selalu berbeda-beda, walaupun banyak tim yang diunggulkannya. Probability tim yang menjuarai liga sebelumnya itu selalu diunggulkan. Gue ngerti. Tapi, tetap bola itu bulat. Bola itu bundar. Gak pernah ada yang pasti. Kalau udah tahu bola itu bulat dan bola itu bundar, gak pernah ada yang pasti. Kenapa fans MU susah banget menerima dengan kata proses? Oke, 13 tahun ini kita udah proses terus kapan dong trofinya? Men, 13 tahun dengan 10 kali ganti pelatih, itu nggak ada prosesnya. Oke, bisa dibilang proses untuk mencari pelatih. Yang which is, kita bakalan terus berproses kan? Sampai nanti ada pelatih yang dikasih 4-5 musim, dan akhirnya mulai secara tidak langsung membuat fans MU kalau saya berhak dan layak di sini selama-lamanya atau bahkan 20 tahun ke depan. Tapi kan kenyataannya enggak. Dari zaman Moye sampai Amorim terakhir, sekarang Carrick, apakah pernah ngelihat proses? Apakah seorang pelatih itu pesulap baru ngelatih semusim 2 musim, ngelatih klub terbesar di dunia dengan permasalahan yang sangat amat sudah mengakar dari fondasi, dari manajemen? Apakah bisa dalam 1-2 musim itu dikatakan proses dan itu untuk mendapatkan trofi di setiap musimnya? Kayaknya kalau kita ngelihat di era sekarang, hal seperti itu hampir tidak mungkin. Oke, kita ngomong slot. Di tahun pertamanya, di Liverpool, dia juara. Di tahun kedua, ancur-ancuran. Akhirnya apa? Dipecat. Jadi, agak nggak make sense kalau kita menuntut pelatih 1-2 musim untuk bikin klub kita ini berjaya seperti dulu lagi. Gak fair gak sih? Lo dituntut 2 tahun, kalau nggak lo cabut. Kalau lo nggak bisa dapetin trofi, lo cabut. Apakah itu fair? Apakah manajemen adil? Kenapa sih manajemen ini egonya itu tinggi banget? Manajemen tuh merasa pelatih-pelatih yang masuk ke MU itu memang pelatih-pelatih yang bisa langsung ngasilin trofi. Gue nggak habis pikir sama manajemen. Dia nggak 100% ngedukung, dalam tanda kutip. Lo menyediakan pemain, lo menyediakan transfer. Itu hak dan kewajiban lo sebagai manajemen untuk membantu pelatih lo mendapatkan atau menantang gelar.
Tapi bukan semata-mata kalau lu udah spend banyak uang, terus jaminannya langsung trofi. Arteta butuh 7 musim untuk mendapatkan satu trofi dengan nge-spend uang sebanyak itu. Jurgen Klopp, walaupun susah mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan, dizolimin sama manajemennya sendiri, tapi dia kan butuh berapa musim untuk mendapatkan gelar Liga Inggris Liverpool setelah 30 tahun. Pep, ini pengecualian. Dia manajemennya bagus, didukung finansial juga. Memang pada dasarnya, Pep adalah pelatih jenius. Tapi kan beda konteks. MU udah mendatangkan manajer yang kurang bagus apa? Moye kita tahu track recordnya di Everton dari zaman Barclays. Sir Alex sering banget terjungkal melawan Evertonnya Moye. Bahkan Sir Alex sendiri yang merekomendasikan Moye. Gagal. Louis van Gaal. Walaupun gue gak banyak nonton Louis van Gaal karena gue kelahiran 99. Tapi ini pelatih kan pelatih bagus. Mourinho. The Special One. Pelatih yang dikenal 2 musim 3 musim cabut tapi accept trofi. Dia berhasil datengin trofi loh Mourinho ini. Tapi apa ujung-ujungnya? Manajemen lebih milih Pogba daripada Mourinho. Gara-gara apa? Gara-gara dikritik. Manajemen dikritik sama Mourinho. Oke, kita ngomongin. Lo sebagai karyawan gak bisa dong lo ngekritik bosnya. Oke, fair. Tapi dia dapet trofi nih. Setelah Mourinho, Ole, memang gak dapet trofi. Tapi progresnya ada. 2 kali masuk final. Dengan sefantastis itu. Setelah era Sir Alex, di zaman Ole lah, kita bisa nyetak lebih dari 4 gol. Apakah zaman sekarang ada? Tapi apa? Manajemen lagi kan, yang ngerusak rencana Ole untuk di tahun ketiganya dengan mendatangkan pulang Ronaldo. Gue gak pernah ada masalah sama Ronaldo didatangkan pulang ke Old Trafford. Ronaldo mempunyai impact yang besar juga kok. Dengan umur dia yang segitu, dia masih bisa bersaing menjadi striker terbaik di Manchester United dengan sisa-sisa umur karirnya di Liga Eropa. Tapi yang gue permasalahkan adalah manajemen. Kok bisa sih lo lebih mengentingkan ego kapitalisme lo untuk menjual jersey Ronaldo biar Ronaldo gak ke City? Kan lucu. Oke, setelah Ole, Ten Hag dapet nih trofi 2 musim, strukturnya oke, sistemnya oke. Di tahun ketiga drop parah, padahal di isu-isu selama 2 musim Ten Hag itu bahkan mau final FA aja, dengan Bruno ngeluarin statement surat, Ten Hag katanya mau menang mau kalah dipecat. Apakah manajemen fair? Berantem sama Ronaldo yang bikin gue agak respect sama Ronaldo walaupun yang omongan kritik dia tentang MU fakta, tapi dia menentang Ten Hag karena dicadangin. Itu keputusan yang sangat menurut gue tidak wise dari seorang Ronaldo, lebih besar daripada seorang pelatih. Sekarang Amorim terakhir. Kasusnya sama kayak Mourinho. Mengkritik di depan media. Semua orang bilang Amorim peringkat 15. Padahal Ten Hag sebelumnya udah bikin MU di peringkat 13. Terus lo berharap seorang Ruben Amorim masuk ke MU, ngerubah peringkat 13 masuk ke Liga Champions atau juara. Apakah make sense logikanya? Di tahun kedua, dia nunjukin perubahan. Sampai di akhir karirnya, dia bawa MU ke peringkat 6. Dengan berdarah-darah, dengan diserang media, dengan diserang manajemen, dituntut dirubah filosofinya. Nggak boleh main 3 back, harus main 4 back, balikin DNA United. Jadi manajemen sendiri ini kayaknya nggak ngerti apa arti kata proses. Kan lucu. Sekarang Carrick ini yang harus kita jaga. Jangan sampai Carrick adalah korban selanjutnya fans-fans MU. Please, jangan sampai lo nggak
exhausted kah? Lu nggak draining kah? Ngelihat pola yang selalu sama 2 musim, 3 musim, 2 musim, 3 musim, nggak capek? Proses, sabar, kita nikmatin aja. Kita tahu 13 tahun kita udah nggak juara Liga, Champions League kita 2008. Sedih-sedih, kesel-kesel, tapi ya udah. Emang di zaman sekarang harus melalui proses. Banyak aspek untuk terjadinya suatu klub menjadi mendominasi di liga, mau di liga domestik maupun di liga internasional. Banyak faktor. Yang dikritisi adalah manajemen. Jangan sampai Carrick adalah Ole kedua. Jangan sampai Carrick adalah Amorim kedua. Jangan sampai Carrick adalah pelatih-pelatih sebelumnya yang selalu diimbaskan, selalu dikambing hitamkan sama manajemen yang gak pernah mau evaluasi dirinya sendiri. Kalau sebenarnya kesalahan ada di dia, nggak sepenuhnya kesalahan yang terjadi selama 13 tahun ini di MU itu dikambing hitamkan, dikasih semuanya ke pemain sama ke pelatih. Manajemen adalah musuh kita utama. Mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan ada ide konten, boleh banget tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi ide konten gue untuk gue bahas di konten-konten berikutnya. Thank you.